Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdillah bin Dowi, mahasiswa Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, program studi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pemaparan tentang konsep ketuhanan dari surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril pada saat Nabi Muhammad ditengahi oleh kaum Nasrani tentang ketuhanan, tentang Tuhan Islam, Tuhan yang ada dalam Islam, Tuhan yang bagaimana sifat Tuhan. Maka Allah menjawab dengan turunnya surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas mempunyai 4 ayat. Yang pertama yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Kata ahad di sini diambil dari kata wahdah, bukan wahid. Kenapa seperti itu? Karena jika diambil dari kata wahid itu berarti mempunyai, itu berbilang, mempunyai terusannya, ada lanjutannya, kayak 1, 2, 3 dan seterusnya. Namun jika wahdah itu berarti satu, tunggal, esa. Itu makna yang paling tepat untuk menggambarkan kata ahad. Ayat yang kedua, di sini ada kata as-samad. As-samad itu berarti makna yang dituju, mempunyai arti yang dituju, bahwa Allah adalah maha yang dituju, maha yang menjadi tujuan bagi semua makhluk, menjadi tujuan akhir bagi semua makhluk ini. Ada 2 pengertian dari yang populer dari kata somad. Yang pertama adalah sesuatu yang tidak mempunyai rongga, dan yang kedua adalah sesuatu yang tidak yang kedua adalah sesuatu yang Yang pertama, sesuatu yang berongga, itu berarti yang tidak berongga, itu berarti Allah tidak membutuhkan apapun. Allah itu solid, Allah itu sudah pasti tidak membutuhkan bantuan dari apapun. Ya, seperti halnya manusia yang punya banyak rongga, untuk membutuhkan oksigen, membutuhkan makan dan minum. Allah tidak membutuhkan semua itu. Dan yang kedua adalah sesuatu yang paling tinggi, yang menjadi tumpuan harapan. Di sini pengertian yang kedua, bahwa Allah adalah sesuatu yang tinggi, yang menjadi tumpuan harapan. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas disampaikan mengatakan bahwa sesuatu hal yang merupakan tokoh yang telah mencapai puncak ketokohannya, yang mulia dan telah mencapai puncak kemuliaannya, yang agung dan telah mencapai puncak keagungannya, yang penyantun dan telah mencapai puncak kesantunannya, dan yang mengetahui, yang telah sempurna pengetahuannya, dan yang bijaksana dan tidak cacat kebijaksanaannya. Dari 2 pengertian tersebut bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa Allah adalah puncak dari segala puncak, puncak dari segala hal, bahwa Allah tidak membutuhkan apapun, bahwa Allah adalah puncak dari segalanya. Dalam ayat yang pertama dijelaskan bahwa ini untuk menjawab pertanyaan dari kaum Quraisy, bahwa
Nabi disuruh menjawab dengan jawaban Allah adalah Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, katakanlah hai Muhammad bahwa Allah adalah yang Maha Esa. Qul huwa adalah dia itu kembali kepada Allah. Ahad mempunyai sifat yang Maha Esa, bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya, bahwa Allah itu yang Maha Esa, tidak tersusun dan tidak terbilang, bahwa Allah tidak tersusun dari apapun, layaknya manusia yang tersusun dari beberapa organ, beberapa sel, banyak sekali sel dan lain-lain. Ya Allah itu tidak terbilang, satu. Allah mempunyai zat yang maha pada zatnya, memiliki sifat yang maha pada zatnya, Maha Esa pada sifatnya, Maha Esa pada perbuatannya. Sedangkan ayat kedua itu berbunyi Allahus Samad. Allah menambahkan dalam ayat ini bahwa Allah adalah Maha yang dituju, Tuhan tempat meminta dan memohon. Ya, bagi Allah menciptakan dunia dan seisinya itu sangat mudah. Pada ayat surat Yasin ayat 82 yang A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya kun fayakun. Jika Allah berkehendak maka terjadilah. Yaitu jika disambungkan dengan ayat yang kedua, tempat memohon dan meminta, bahwa tidak ada yang sulit bagi Allah. Membuat manusia yang serumit ini itu mudah bagi Allah. Membuat manusia yang semuanya otomatis, semuanya menjadi bergerak sendiri, itu mudah bagi Allah. Maka Allah adalah tempat terbaik, tempat puncak, tempat untuk meminta Tuhan, tempat untuk meminta. Dalam ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, Allah menegaskan bahwa Ia Maha Suci dari mempunyai anak. Ayat ini juga menentang anggapan orang-orang musyrik Arab, orang-orang Nasrani, bahwa Allah malaikat Allah adalah anak-anak perempuan, dan dakwaan orang Nasrani bahwa Isa anak laki-laki dari Allah. Itu sudah diterangkan dalam surat As-Saffat ayat 149-182 ya. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dengan demikian Allah tidak sama dengan makhluk. Dia berada di titik tidak didahului oleh tidak ada. Tidak dahului ya. Berarti yang pertama, Allah adalah yang pertama. Allah Maha Suci, Allah dari apa yang mereka sebutkan, dari anggapan Maha Allah, dari anggapan orang Quraisy dan Nasrani tadi. Dalam ayat yang keempat, Allah menjelaskan lagi bahwa tidak ada yang setara dengan dan sebanding dengan Dia dalam zat, sifat dan perbuatannya. Siapa yang bisa mendandingi Allah menciptakan segala hal, dunia dengan isinya, manusia yang seperti ini? Siapa yang bisa seperti ini? Siapa yang bisa yang bisa menyamai sifat dan zatnya Allah? Tidak ada, karena Allah yang Maha Esa. Kembali lagi ke ayat yang pertama. Jadi kesimpulannya, Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa dan semua makhluk bergantung kepadanya dalam segala urusan. Yang kedua, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan yang ketiga, tidak ada satupun makhluk yang setara dengan Allah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, ada satu kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan, karena
manusia memang banyak kesalahannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.